Baik, apakah suara saya terdengar? Halo, Terdengar, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Siap. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah, kemudian baik. Terus yang lain baik gak? Sehat gak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Banyak uang habis THR. Ya, alhamdulillah ya. Keracunan kupat, Bu. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Tentu juga kesehatan dompet ya, Andrian ya. Habis lebaran kan ya? Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kan barusan kita udah doa. Nah, Ibu sekarang mau absen anak-anak Ibu dulu nih. Boleh di share screen dulu, Ibu minta bantuan sama Teh Siro. Soalnya di sini cuacanya lagi tidak baik, jadi Ibu minta bantuan sama Teh Siro. Kita absen dulu ya. Bupatnya siapa tuh yang pakai borak? Oke. Ini Sarah Jacqueline hadir. Halo? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Andena Nur Hikmatunisa hadir? Hadir, Bu. Hadir. Nunung Rohani hadir? Hadir, Bu. Ya, good. Muhammad Jaki Hanafi hadir? Hadir, Bu. Hadir. Terus Nirma Wahyuningsih gimana hadir? Hadir gak ya Nirma? Sinyalnya mungkin ya? Sepertinya sinyal, Bu. Ya. Nokismawati gimana hadir? Hadir, Ibu. Hadir. Aang Fuad, Hasan? Hadir, Bu. Hadir, Aang. Dila Nur Hikmatunisa? Dila Nur Holiso, sorry. Maaf ya Dila. Iya, Bu. Hadir, Bu. Terus Septian Haddad hadir? Hadir, Ibu. Hadir. Siapa nih? Barusan, Tania Agustin hadir? Hadir, Bu. Hadir. Nuli? Nuli hadir gak ya? Kita skip dulu aja kali ya. Siti Hoirunisa hadir? Hadir, Bu. Hadir. Terus siapa lagi nih? Oh iya, Nirma. Iya, nggak apa-apa Nirma. Nurul Hasna Zafira hadir? Hadir, Ibu. Hadir. Pandu? Pandu hadir, Pandu? Pandu kayaknya belum ya? Andrian hadir nggak? Hadir. Hadir. Terus siapa nih? Muhammad Torik. Torik selalu di sini, Bu. Ya. Gimana Torik? Terus si Pak Hayatun Nisbah? Hadir, Bu. Muhammad Fatih? Hadir, Bu. Safa Fajra? Safa hadir gak ya? Nisa Rahayu, gimana Nisa Rahayu hadir? Hadir, Ibu. Hadir. Sofyan? Hadir, Bu. Ya, Safa hadir. Sofyan hadir juga. Muhammad Osama? Hadir, Bu. Hadir. Siti Rohma Syifa yang terakhir? Hadir.
Siti Rohmah nggak ada niatan mau ganti nama gitu? Nggak ada. Tidak, Bu, tidak. Jadi Siti Rohmah Asia. Soalnya kan ya udah siap banget tadi bantuin ibu pas lagi terkendala koneksi langsung bisa. Ya siap. Nah jadi yang nggak hadir itu berapa ya tadi ya? Nirma tadi hadir, Nuli ya, Nuli, Pandu sama udah 2 orang aja ya. Yang Pandu nggak hadir, Bu. Tadi lagi di kamar mandi. Oh iya, berarti cuman Nuli doang ya yang nggak hadir. Oke, kita udah, doa udah. Sekarang kita masuk ke materi ya. Tapi sebelum kita masuk ke pematerian, supaya kita belajarnya lebih semangat, boleh semuanya on cam? Udah on cam belum ya? Nah, supaya lebih semangat, bisa nih kita angkat tangannya ke depan. Angkat, udah diangkat. Ya, ke depan nantian ya, bukan ke atas, tolong. Ya, terus kita regangkan jarinya. Udah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 ya? 8. Terus kepalanya, soalnya kan dari tadi udah capek ya depan laptop. Ya, boleh ke pinggir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Udah ya, udah semangat ya. Udah semangat belum Andrian? Ya, Siro udah semangat, Siro? Semangat, Bu. Siap, Bu. Oke, sekarang Ibu mau share screen dulu. Kita ke pematerian ya. Kita belajar tentang itu. Jenis-jenis bahan baku pakan buatan. Bentar ya. Boleh izin. Nah, jadi, kita tuh hari ini akan belajar mengenai jenis-jenis bahan baku pakan buatan. Nah, untuk mata pelajarannya itu produksi pakan alami dan buatan. Boleh dilanjut? Nah, lanjut ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, sebenarnya itu menjelaskan terkait persyaratan bahan baku pada pakan buatan untuk ikan. Yang kedua, itu menjelaskan jenis-jenis bahan baku pada ikan. Dan yang ketiga, itu melakukan rekayasa bahan baku. Nah, jadi sebelumnya ada yang udah tahu belum ya pengertian dari pakan buatan? Hadad, di mana Hadad tahu nggak ya? Halo? Suara Ibu kedengeran nggak ya? Terdengar, Bu. Ya, Bu, terdengar. Sinyal saya, Bu, gangguan. Oh, gangguan. Ya. Tadi apa, Bu, pertanyaan? Hadad tahu nggak apa itu pakan buatan? Tahu, Bu. Gimana tuh? Kalau pakan buatan itu berarti pakan ikan yang dikhususkan untuk ikan itu dibuat dengan bahan-bahan yang dibuat sendiri gitu, Bu. Bukan bahan, mungkin bisa dikombinasi juga bahan alam, tapi kita yang membuat pakan tersebut. Ya. Kayak gitu mungkin, Bu. Oke, mungkin lebih singkatnya itu pakan buatan itu adalah pakan yang dibuat untuk kebutuhan dengan menggunakan bahan baku, ya kan? Bisa berupa bahan bakunya itu ada yang hewani, nabati, atau yang industrial.
Boleh di next. Sebelumnya terima kasih Hadar sudah berkenan menjawab. Nah, yang selanjutnya ini tadi tujuan yang pertama itu untuk mengetahui persyaratan dari pemilihan bahan baku pakan buatan ya. Nah, untuk persyaratannya itu ada dua. Ada persyaratan teknis, ada persyaratan sosial ekonomis. Jadi ada berapa, Aang? Halo? Torik, ada berapa barusan Ibu bilang? Oke, baik ya Bapak. Persyaratannya itu ada dua ya, persyaratan teknis dan persyaratan ekonomi. Nah, untuk persyaratan teknis, yang pertama itu mempunyai nilai gizi yang tinggi. Sebelumnya ini suara Ibu kedengaran apa enggak ya? Terdengar, Bu. Ibu. Iya, takutnya Ibu ngomong sendiri sinyalnya. Nah, tadi barusan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Nah, tujuannya apa? Bahan baku yang memiliki gizi yang tinggi itu akan mudah dicerna oleh ikan. Nah, ikan itu si proteinnya atau gizinya itu 50%, kalau gizinya tinggi itu 50% jadi daging. Nah, kemudian yang kedua itu tidak mengandung racun. Ya, ini kalau mengandung racun itu ikannya bakalan apa? Gimana? Bakalan mati ya? Mati, Ibu. Ya, mati. Terus yang ketiga itu sesuai dengan kebiasaan makan. Nah, kenapa harus sesuai? Karena kebiasaan makan itu akan meningkatkan selera makan dari ikannya. Nah, kalau sesuai dengan kebiasaan, si ikan juga bakalan semangat ya makannya. Boleh dilanjut? Nah, tadi persyaratan teknis, sekarang persyaratan ekonomi. Syaratnya itu ada 5. Yang pertama mudah diperoleh, mudah diolah, terus ada harganya yang murah ya, terus bukan makanan pokok. Kenapa? Karena nantinya akan terjadi saingan gitu loh antara ikan sama manusia. Nah, yang terakhir itu adalah dapat dimanfaatkan. Jadi limbah industri itu dapat dimanfaatkan. Nah, ekonominya dari situ. Boleh dilanjut? Nah, untuk jenis-jenis bahan bakunya itu ada 4 ya Esa. Yang pertama itu bahan baku hewani, terus ada bahan baku nabati, bahan baku limbah industri, dan ada bahan tambahan. Boleh dilanjut? Mohon maaf ya, ini anak saya lagi nanya. Terus, nah, bahan hewani itu adalah bahan baku yang berasal dari apa? Dari apa, Tori? Dari hewan ya, teman-teman, dari hewan ya. Contohnya itu ada tepung ikan, silase ikan, tepung udang, cumi-cumi, cacing, kepiting, dan seterusnya. Nah, ini ada 2 contoh. Yang mana nih? Yang kanan ya. Yang kanan itu gambar dari tepung ikan. Nah, yang kiri itu silase ikan. Boleh lanjut? Nah, lanjut ya ke bahan baku nabati. Bahan baku nabati itu berasal dari tumbuhan atau bagian dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk contohnya itu banyak. Ada tepung kedelai, ada tepung jagung, terigu, tapioka, sagu, beras. Nah, untuk yang di gambar ini ada 2, Ibu kasih 2 contoh. Yang di kanan itu kalau nggak salah tepung wortel ya. Kalau yang di kiri itu ada tepung kedelai. Boleh dilanjut? Yang ketiga itu ada bahan baku hasil industrial. Nah, contohnya ada tepung kepala udang, ada tepung anak ayam, ada tepung darah, tepung tulang, ampas tahu, ada bungkil kelapa, dedak halus, dan isi perut hewan mamalia.
Nah, Ibu di sini punya contoh. Ini, kelihatan nggak, Ibu? Kelihatan nggak? Ada ya? Ini menurut kalian apa? Tepung kepala udang. Wah, salah, Torik, salah. Ini, Dedak, Bu. ya benar, ini dedak ya. Torik tahu nggak dedak itu dari apa? Dari kulit padi ya, Torik ya. Nah, ini contohnya. Ini di gambar juga sebenarnya ada. Yang pertama itu ada dedak, yang kedua itu bungkil kelapa, dan yang ketiga itu ada ampas tahu. Nah, ketiga bahan ini itu merupakan hasil industrial yang sangat sering banget ya kita temui. Boleh dilanjut? Nah, yang terakhir ya, itu bahan tambahan. Jadi di samping tadi ada bahan baku yang hewani, nabati, sama yang industri. Nah, bahan tambahan itu bisa ditambahin ke bahan-bahan baku yang tadi. Yang pertama itu ada vitamin dan mineral, ada asam amino, ada bahan pengkat, ada antioksidan, pigmen, antibiotik, atraktan, dan hormon. Boleh di next. Yang pertama kita bahas dulu ya terkait vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini itu tidak bisa dibuat sendiri oleh ikan. Nah, untuk jumlahnya, jadi jumlahnya itu kita bisa ngasih 2-5%, karena kan ikan nggak bisa memproduksi sendiri ya, jadi harus dikasih kisaran itu antara 2-5%. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada nggak ya, Dila? Ada yang mau ditanyakan dulu, Dila? Nggak ada? Tania, ada yang mau ditanyain, Tania? Cukup Ibu. Ya. Belum ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bahan tambahan yang selanjutnya. Nah, antioksidan. Nah, untuk memilih antioksidan ini, itu harus diperhatikan beberapa syaratnya. Syaratnya ada 4 ya. Yang pertama itu antioksidannya itu harus efektif dalam apa? Dalam mencegah proses oksidasi dari makanan ikan yang mengandung lemak. Kemudian yang kedua, tidak bersifat racun, sama seperti yang tadi ya. Tidak bersifat racun kayak yang persyaratan teknis. Terus yang selanjutnya itu harus efektif dan konsentrasinya rendah. Dan yang terakhir, mempunyai nilai ekonomi. Boleh dilanjut? Nah, yang selanjutnya itu asam amino ini sama seperti vitamin ya, sangat dibutuhkan oleh ikan. Fungsinya itu untuk pertumbuhan. Nah, sama seperti vitamin juga, asam amino ini tidak dapat diproduksi oleh ikan. Jadi, tetapi ada sumber bahan baku dengan kandungan asam amino itu tidak mencukupi. Nah, jadi kan si asam amino ini nggak bisa diproduksi oleh ikan. Nah, terus dikasih nih, nah fungsinya itu untuk merombak protein yang diperoleh dari bahan baku hewani, nabati, nanti dirombak. Boleh dilanjut? Nah, pigmen. Untuk pigmen itu merupakan zat pewarna yang dapat diberikan dalam komposisi pakan buatan yang peruntukannya untuk pakan hias. Nah, Ibu juga akan menampilkan ya nanti video praktikum terkait pembuatan tepung wortel, di mana tepung wortel ini tuh merupakan salah satu sumber pigmen untuk ikan ya, khususnya untuk ikan hias. Mana ya contohnya? Oh, ini. Nah, ini adalah hasil praktikum Ibu yang nantinya videonya kalian akan lihat di akhir pembelajaran. Boleh dilanjut? Nah, ada antibiotik. Antibiotik ini merupakan zat atau obat yang biasa ditambahkan dalam ikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyembuhkan ikan yang terserang penyakit. Boleh dilanjut? Nah, ada atraktan.
Atrakan ini merupakan suatu zat perangsang yang biasanya itu ditambahkan ke pakan udang, bisa dikasih ke ikan, ke udang, ya fungsinya untuk perangsang. Ini ada hormon. Hormon ini merupakan suatu bahan yang ditransportasikan melalui pembuluh, bisa beraksi mengatur fungsi dari jaringan target atau sebutannya ya. Nah ini adalah gambarnya, gambar salah satu produk hormon yang beredar di pasaran. Itu ada Ovaprin. Oke, boleh di next. Nah, udah beres ternyata. Gimana, ada yang mau ditanyain? Enggak ada ya? Udah paham? Udah paham semua ya? Siapa Mau aja? Bu mau nanya. Oh, mau nanya? Boleh. Itu Bu yang tadi oksidasi pakan ikan itu akibatnya apa ya Bu kalau misalnya si pakan ikannya itu teroksidasi? Makasih Bu. Iya, penyebab dari oksidasi ya? Iya Bu, Yang oksidasi ada ke pakan yang ikan. Iya. Yang lain gimana? Ada yang bisa jawab tanya dulu? Ada gak? Nanti Ibu menambahkan. Nggak ada? Oke, Tania tadi pertanyaannya apa penyebab dari kalau si makanan itu tidak teroksidasi ya? Benar begitu Tania? Itu Bu, maaf, apa akibat kalau makanan ikannya itu teroksidasi? Oh iya, betul. Akibatnya salah satu fungsi dari oksidan itu adalah untuk mencegah penurunan dari bahan-bahan atau makanan. Nah, kalau si oksidan itu terjadi, maka si makanan atau bahan baku itu atau bahan-bahan itu bisa mengalami penurunan gizi. Seperti itu tanya. Oh gitu, baik Ibu, makasih. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Oke, karena udah tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu ada kuis. Kuisnya itu di Kahoot. Kahoot apa Kahoot ya? Ini Ibu tulis dulu ya linknya. Bentar ya. Nah, udah terkirim kan ya? Boleh diakses. Tesiro boleh minta di share screen lagi. Oke, nah udah pada diakses belum? Udah bisa kan ya? Nanti tinggal masukin game PIN-nya itu atau password-nya. 11374229. Gimana? Udah bisa belum? Belum ada yang masuk kayaknya. Masih 0. Bentar Bu, bentar. Nah, Lagi siapa dicoba. yang Oke. Yang lain boleh tuh masuk ya. Ini kalian namanya pakai itu. Nanti gimana Ibu kasih nilainya? Namanya nggak bisa ngetik sendiri, Bu, nge-spin. Oh, emang iya? Ya udah nggak apa-apa. Boleh di. Yang giping saya, Bu. Ya nanti di list aja ya nama-namanya. Tadi anjing halus. Ingat-ingat tapi.
Udah masuk semua? Yang lain bisa akses nggak? Ya nggak apa-apa Udah nih. saya, Bu. Saya nggak bisa Bimbel masuk, bingung. Bu. Siapa tuh yang nggak bisa masuk? Andrian, nggak tahu, katanya salah mulu. Salah. Gimana? Gimana? Udah berkurang ya. Tadi udah 10. Mungkin sinyalnya. Iya. Ini dari absen Ibu ada 22 orang ya. Tadi Nuli nggak hadir. Udah 13. Udah bisa masuk, Bu. Udah, alhamdulillah. 13 udah hampir setengahnya ya. Ini ada 10 soal. Dan tenang aja, tadi tuh materinya semua jawabannya udah dijelasin di materi. Jadi kalau kalian benar-benar memperhatikan, ya insya Allah ya bisa dapat nilai yang good, gitu, yang bagus. Yang lain apakah ada kendala sinyal atau gimana? Ada terkendala, Bu. Oh, ada terkendala ya. Ya udah kita mulai aja kali ya, gak apa-apa. Nanti sisanya yang belum bisa join, Ibu bakalan ada ngadain sesi 2. Dan jadi gak usah khawatir kalau yang belum join nanti ya bisa nyusul. Kita mulai ya dengan 15 peserta. Yuk, boleh dimulai. Siroh, di start. Udah 16 orang ternyata. Nah tadi nih, apa yang dimaksud pakan buatan? Yang Ibu tanyain ke Hadid. Ini nggak ada suaranya ya? Enggak. Suara dari itunya. Yang benar 1. Oh enggak deng. Iya 1. Bu, saya belum chat jawab. Next, kita next ya. Siapa tuh Rapid Lemming? Yang benar. Saya, Bu, saya. Oh ya ampun. Boleh dilanjut. Kamu adalah orang tinggi nilainya. Nirma kurang ngerti ya. Nirma tinggal pilih aja. Ini kan ada soalnya. Ada pilihannya 4. Nirma tinggal. Tapi Nirma udah masuk belum ya? Oh. Iya. Kenapa saya pencet Nirma? Nah, kriteria utama dalam membuat pakan buatan. Harus proteinnya sesuai kebutuhan. Boleh di next. Satu lagi yang benar. Siapa nih? Giping. Saya, Bu. Dia Torik ya? Yang benar banyak, Bu. Iya benar-benar yang benar banyak. Ibu salah lihat. Nah, asam amino esensial. Ini true and false. False. Waktunya 10 detik. Ya, yang benar 12. Wow.
Siapa nih yang paling tinggi? Oh, masih Torik ya, yang berada di peringkat tertinggi. Next. Nah, bahan baku yang berasal dari sumber nabati. Oh, 15 detik. Ya ampun, Pandu kenapa ke-refresh? Jadi, itu ya? Nah, tadi gue ada 7 orang. Siapa nih yang paling tinggi? Ajenbir udah mulai menyusul ya. Nih. Tepung ikan merupakan contoh jenis bahan baku yang berasal dari limbah industri. Benar apa enggak nih? Delapan ya. Siapa nih yang ribet? Oh, Nirma. Nah, ini soal ke-6 ada 10. Jumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam formulasi pakan itu ada berapa? Tadi Ibu kalau nggak salah udah sebutin. Yang benar yang 4 orang ya. Siapa nih masih Torik ya? Bohong Bu, bukan Torik itu. Siapa dong itu? Ini dapat mencegah terjadinya oksidasi pada bahan baku pakan. Oh, tidak. Oke. Berapa soal lagi? Baru 8 ya. Nah, ini benar apa salah? Antibiotik itu berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan. Ada 10 ya yang benar. Wis, sorry, mohon maaf, Anda terzolimi. Selesai ini. Nah, yang 9. Zat yang biasa ditambahkan dalam pakan untuk menyembuhkan ikan. Sepuluh ya, bener semua kayaknya. Tapi pesertanya udah mulai berkurang. Nah, glowing bud itu siapa ya? Berarti ada jenis asam amino esensial yang dibutuhkan oleh ikan, kecuali ada 3 yang benar. Giving apa itu? Ya, yang kedua helpful giant. Oh, yang ketiga giving. Oh, yang pertama ada glowing bud. Siapa tuh? Oh, saya itu Bu. Saya Bu, Jelas. glowing bud. Aku. Oh, Nunung ya? Glowing bud. Bu. Saya Bu, glowing bud. Bisa, ya ampun, Glowing skincare Bu. Iya, nanti tulis aja ya nama-nama yang benernya gitu.
Udah ya, kita cukupkan aja kuisnya. Iya, semuanya jadi pada ngomong apa ya? Nah, ya setelah kita udah beres kuis, udah belajar juga ya tentang jenis-jenis bahan baku. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video praktikum pembuatan dari tepung wortel. Yang tadi sebelumnya udah Ibu lihatin ya, ini adalah hasil produk dari praktikum itu, tepung wortel. Nah, bisa dilihat videonya. Nanti video praktikum Ibu bisa dijadiin acuan buat kalian, karena Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat pakan buatan dari bahan baku. Bebas, bisa bahan baku nabati atau hewani. Ataupun dari industri juga nggak apa-apa. Sebentar ya. Nah, videonya itu kalau nggak salah 3 menit. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran pakan alami dan buatan. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar terkait materi jenis bahan baku dari pakan buatan. Nah, sekarang Ibu akan melakukan praktikum pembuatan pakan buatan dengan menggunakan bahan baku nabati. Nah, di sini Ibu menggunakan bahan baku nabati itu berupa wortel. Nah, langkah yang pertama kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Karena tadi bahan bakunya itu wortel, tentunya bahan yang pertama itu ada wortel. Kemudian untuk alatnya kita menggunakan tautan dan juga pisau. Kemudian tidak lupa juga kita menggunakan obat. Nah, langkah yang pertama kita akan mengupas terlebih dahulu wortelnya. Kita akan membersihkan kulit dari wortelnya. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan melakukan pemotongan pada wortel. Kita bisa menggunakan pisau ataupun pengupas wortel. Untuk ketebalannya itu sangat mempengaruhi proses cepat atau lambatnya pengeringan. Halo, ini kayaknya gak jalan ya? Out, Bu. Oh, sirohnya out ya? Oke, jadi Ibu bakal jelasin untuk tahapannya itu ada 5 ya? Tadi yang pertama kita siapin dulu alat bahan. Bahannya itu ada tepung, wortel, ada wortel, bahannya wortel. Dan alat-alatnya pisau, talenan, open blender, pisau, sama apa ya, pengupas wortel. Terus kalau udah disiapin, bisa dilanjut lagi. Ini adalah proses pengeringan. Ibu gunain open. Kita juga bisa memakai cahaya di dalam oven. Ini proses masuk pengeringan. Nah, step yang kelima itu menghaluskan dengan blender. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita akan melakukan penghalusan pada wortel ini sehingga wortel yang kering ini bisa menjadi halus. Dan
layak untuk dijadikan pakan ternak. Anak inilah hasil dari praktikum bisa membuat pakan buatan dari bahan baku wortel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak tadi tuh video praktikum pembuatan wortel. Nah, tugasnya itu tugas per kelompok. Nanti untuk kelompoknya bisa nanti akan ibu infokan siapa anggota-anggotanya, siapa ketuanya, nanti akan ibu infokan melalui grup WA ya. Nah, untuk tugasnya nanti kalian bikin video praktikum juga, membuat pakan dengan bahan baku, bisa bahan baku yang hewani, nabati, atau yang industrial. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Udah ya, udah paham? Cukup, Ya. Ibu. Terus satu lagi, ada juga tugas ini untuk individu. Kalau yang tadi kan kelompok. Nah, untuk individu ini kalian membuat paper tentang apa aja sih bahan baku yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian bikin paper, dikumpulin minggu depan ya. Oke, kayaknya pertemuan hari ini sudah cukup. Jadi kita hari ini belajar dua materi. Yang pertama mengenai persyaratan bahan baku yang terdiri dari persyaratan teknis dan juga ekonomi. Nah, yang kedua itu terkait jenis-jenis dari bahan baku. Tadi ada 4 ya. Ada bahan baku hewani, nabati, industrial, sama bahan tambahan. Nah, sekian ya materi dari Ibu. Ibu tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Masalah.